Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Juni Bedu LCMA sebagai dosen pengampu saya di mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab rukun dan syarat warisan. Baiklah, langsung aja kita jelaskan apa itu bab rukun dan syarat warisan. Adalah merupakan bagian penting dalam ilmu faraid atau ilmu waris dalam Islam. Dalam pembagian harta warisan, menurut syariat Islam terdapat rukun unsur, pokok dan syarat ataupun ketentuan yang harus dipenuhi agar warisan dapat dibagi dengan sah. Rukun warisan adalah merupakan unsur-unsur yang harus ada agar pembagian warisan bisa terjadi. Ada 3 rukun utama. Yang pertama itu adalah al-mewaris atau orang yang meninggal. Orang yang wafat dan meninggalkan harta kewafatannya harus sudah pasti, baik secara nyata ataupun dengan kematian yang jelas, atau secara hukum, misalnya orang yang hilang dan dinyatakan meninggal oleh pengadilan. Al-waris atau ahli waris, orang yang berhak menerima warisan. Ahli waris harus masih hidup saat pewaris meninggal dan tidak terhalang karena sebab tertentu seperti pembunuhan terhadap pewaris ataupun beda agama menurut sebagian pendapat ulama. Yang ketiga itu adalah al-mausus atau harta warisan. Harta peninggalan yang bisa diwariskan. Harta ini harus jelas keberadaannya dan menjadi milik sah pewaris sebelum ia wafat. Syarat-syarat warisan. Adapun syarat-syarat warisan itu harus dipenuhi agar pembagian warisan itu menjadi sah menurut syariat. Ada 3 syarat utama. Yang pertama itu adalah kematian pewaris. Kematian pewaris harus sudah dipastikan baik secara nyata ataupun hukum. Yang kedua adalah kehidupan ahli waris. Ahli waris harus hidup setelah pewaris meninggal. Jika meninggal bersamaan dan tidak bisa dipastikan siapa yang lebih dahulu, maka tidak saling mewarisi. Yang ketiga adalah tidak ada penghalang warisan. Beberapa hal yang bisa menjadi penghalang warisan antara lainnya adalah perbedaan agama. Dalam mazhab mayoritas muslim tidak bisa menerima ataupun mewarisi dari non-muslim, dan begitu juga sebaliknya. Pembunuhan. Seorang ahli waris yang membunuh pewaris atau secara sengaja tidak berhak mendapatkan warisan. Budak atau dalam konteks sejarah, budak tidak bisa mewarisi karena tidak memiliki hak atau kepemilikan penuh. Jika rukun dan syarat ini terpenuhi, maka proses pembagian harta warisan bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Dan adapun syarat waris, yang pertama itu adalah kematian pewaris. Pewaris harus benar-benar telah meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun nyata, maupun hukmi atau secara hukum dianggap meninggal. Kehidupan ahli waris. Ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Hubungan yang sah. Harus ada hubungan yang sah antara pewaris dan ahli waris, sepertinya hubungan darah ataupun bisa disebut dengan nasab. Hubungan perkawinan atau hubungan karena kemerdekaan, budak atau wala. Tidak terhalang. Ahli waris tidak boleh terhalang untuk menerima warisan karena sebab-sebab tertentu seperti membunuh pewaris, murtad ataupun perbudakan. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat waris ini, maka pembagian harta warisan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari bab rukun dan syarat. Syarat warisan itu adalah
bahwa untuk terjadinya pembagian warisan dalam Islam ada 3 rukun yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama adalah pewaris ataupun al-muwaris, ahli waris atau al-waris, dan harta warisan atau al-maurus. Selain itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris dan harta warisan agar pembagian warisan tersebut sah dan sesuai dengan syariat. Maka pentingnya kita memenuhi rukun dan syarat, karena memenuhi rukun dan syarat itu ada warisan adalah hal yang sangat penting agar pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, maka pembagian warisan tersebut tidaklah sah. Selain rukun dan syarat perlu juga diperhatikan hal-hal yang seperti pembayaran hutang dan wasiat. Hutang pewaris dan wasiat sah harus didahulukan sebelum harta warisan itu dibagikan. Pembagian yang adil. Pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Musyawarah, kita harus perlu musyawarah. Ahli waris dianjurkan untuk bermusyawarah dalam pembagian harta warisan agar tercapai kesepakatan yang baik. Demikianlah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.